belas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak harap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Dan untuk adik-adik yang baru dialihkan dari Pelkat PA menjadi Pelkat PT, selamat datang dan selamat bergabung di ibadah yang PT Persekutuan Teruna GPIB Horeb. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak undang untuk adik-adik bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Adik-adik, kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kakak ajak kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat berkat dan anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih diberikan kesehatan ya Bapa. Tuhan, kembali kami pada pagi hari ini untuk beribadah kepadamu. Urapi ya Bapa ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah ya Bapa, di tengah-tengah kami ada Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Jadi marilah kita berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi Mas Teruna GPIB. Adik-adik, kita tetap berdiri, kita akan menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Kita akan bernyanyi dari NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya.
bawa berkatnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya, bawa berkatnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam lintani pujian yang akan disampaikan adik Sharon. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca litani pujian kita yang terambil dari kitab Amsal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tujuan Amsal ini, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 240, Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Senang berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Horeb. Walaupun secara virtual, semangat kita untuk bersekutu harus tetap ada ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, dengan sukacita kami merasakan hadirat Tuhan. Terlebih ketika Tuhan kumpulkan kami dalam Persekutuan Teruna ibadah hari Minggu GPIB Horeb. Biarlah semua adik-adik layan bersama kakak layan dan kami semua yang ambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan perkenankan kami, sehingga roh Tuhan ada pada kami. Dan dengan roh Tuhan itu memberikan pengertian dan perenungan akan kebenaran firman-Mu yang dengan kasih Tuhan, adik-adik dan kami semua menjalankannya demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangkau kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-13 sampai 20. Kita membaca secara bersama-sama Amsal 3 ayat 13 sampai ke-20. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Demikianlah sabda Kristus, terpujilah Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, adik-adik pasti punya cita-cita dalam hidupnya. Ayo, apa saja cita-citanya? Mungkin ada yang mau jadi dokter, jadi insinyur atau sarjana teknik, jadi orang IT gitu ya, lalu perawat, akuntan, pebisnis, dan lain sebagainya. Itu semua baik cita-citanya. Bahkan, ini nih yang juga seru. Mungkin di antara adik-adik ada yang ingin jadi pendeta. Kak Sondang aminkan itu ya. Nah, jika semua cita-cita yang adik-adik inginkan ini berhasil dan tercapai, bahagia dong ya? Tentu bahagia. Dan saat ini nih, sekarang ini, adik-adik sedang mempersiapkan menuju cita-cita tersebut. Yaitu dengan apa? Dengan mempersiapkan dirinya, belajar, walaupun dilakukan jarak jauh saat ini, tapi harus ada semangat di sana. Harus ada giat di sana, harus ada usaha di sana, dan harus ada ketekunan di sana. Dan yang paling penting, ada harapan di sana. Kenapa? Karena adik-adik teruna adalah anak-anak Tuhan. Kenapa harus ada harapan, Kak Sondang? Karena adik-adik teruna adalah anak-anak Kristus. Dan Kristus itu adalah sumber harap, sumber hidup, sumber tujuan adik-adik untuk mencapai masa depan tadi. Dan hanya Kristuslah yang memberikan harapan terbaik, terkekal, terdahsyat bagi setiap anak-anaknya. Lalu harus bagaimana kita? Lalu harus bagaimana adik-adik? Supaya tetap punya harapan tersebut. Tetap bisa menggapai masa depan yang tadi dicita-citakan. Amsal 3, kalau kita lihat judul perikopnya, ada berkat dari hikmat. Wow, gimana nih maksudnya, Kak Sondang? Setiap anak-anak Tuhan yang punya hikmat pasti memperoleh berkat Tuhan. Berkat untuk hidup, berkat untuk tujuan hidup. Lalu gimana caranya untuk punya berkat atau punya hikmat Tuhan, Kak? Apa itu hikmat, adik-adik? Sepanjang yang kalau adik-adik pasti kan sering membaca Amsal ini ya. Dan di ibadah teruna juga Amsal ini bukan bacaan yang asing, yang adik-adik pasti sering jumpai, adik-adik sering dapatkan. Dalam hikmat, dalam Amsal, hikmat itu adalah pengetahuan untuk menerima, untuk merenungkan, dan melakukan ajaran dan didikan Tuhan kepada kita, kepada adik-adik. Untuk apa? Untuk menjadi rendah hati, untuk menjadi bijak, untuk menjadi pandai, menjadi adil, menjadi jujur, menjadi dekat dengan Tuhan, dan menjadi pelaku firman-Nya. Dan ketika itu semua adik-adik sudah lakukan, dan sudah menjadi, yang tadi Kak Sondang sebutkan, maka damai dan bahagia terjadi dalam kehidupan adik-adik. Tapi Kak, memang kalau udah memperoleh itu nggak ada hambatan. Misalnya gitu ya, adik-adik bertanya ya. Bisa saja Tuhan izinkan ada tantangan dalam proses untuk mencapai masa depan adik-adik. Bisa saja terjadi hambatan-hambatan dalam proses mempersiapkan diri untuk masa depan yang adik-adik inginkan. Contoh yang paling terasa sekali saat ini. Bagaimana adik-adik belajar? Tidak bisa tatap muka dengan gurunya. Tidak bisa datang ke sekolah karena keadaan pandemi. Sehingga ada keterbatasan yang mau tidak mau adik-adik harus lakukan dan ikuti. Mau tidak mau harus menerima ini. Ini tantangan buat adik-adik. Buat kita semua sebetulnya. Tapi nggak cuman sampai di situ. Kegiatan-kegiatan lain juga kita terbatas. Kegiatan beribadah, kegiatan-kegiatan belajar, kegiatan-kegiatan satu sama lain dalam interaksi bersama sesama terbatas, nggak boleh untuk sementara waktu ini.
Itu tantangan kan buat adik-adik dan buat kita semua. Tetapi jangan pernah kendurkan semangat. Jangan pernah hilangkan giat kita, usaha kita. Rasa boring nggak? Pasti boring. Bosan? Pasti bosan, orang di rumah terus. Mau tidak mau di rumah terus, tetapi mau tidak mau tetap harus mengikuti proses belajar itu. Mau tidak mau tetap harus ikuti apa yang harus adik-adik lakukan sebagai seorang pelajar. Ingat, masa depan itu ada. Apa yang adik-adik inginkan itu sudah ada di depan adik-adik. Mari tetap melihat dan meminta hikmat Tuhan. Mari tetap memohon kebijaksanaan dengan Tuhan. Mari tetap mendapatkan hikmatnya. Apa kata Amsal di bagian ayat yang lain? Dalam pasal 1 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tuhan memberikan pengajaran bagi setiap orang, bagi setiap adik-adik, bagi setiap anak-anak yang dikasihinya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat Tuhan. Berbahagialah. Ini kata kunci yang baik buat kita semua, khususnya buat adik-adik. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapatkan kepandaian dari Tuhan. Karena jalan hidup setiap orang, jalan hidup setiap anak, jalan hidup setiap teruna dan teruni yang mendapatkan hikmat Tuhan adalah mereka yang jalan hidupnya bahagia. Oh, ini janjinya Tuhan nih buat adik-adik dan kita semua. Ini kepastian yang Tuhan berikan buat adik-adik dan kita semua. Karena mereka yang hidupnya di dalam Tuhan akan bahagia, akan sejahtera semata-mata. Gak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya dengan hidup berhikmat dari Tuhan. Hanya dari Tuhan. Hanya dengan hidup yang berhikmat dari Tuhan. Sama seperti Raja Salomo. Dia hanya meminta hikmat untuk bisa menjalankan kehidupannya sebagai seorang raja. Kita tahu semua ceritanya adik-adik ya. Bagaimana hikmat Tuhan terjadi atas hidup Salomo. So, kenapa kita tidak lakukan dan minta hal yang sama? Walaupun kita masih anak-anak. Kan aku masih anak-anak ke saudara, gak masalah. Minta hikmat sama Tuhan sama seperti Salomo. Karena hanya dengan hikmat Tuhan, maka kebahagiaan, kesejahteraan semata-mata terjadi dalam kehidupannya. Menjadikan adik-adik apa? Menjadikan adik-adik hidup dengan jiwa yang selalu penuh dengan kesukacitaan. Kehidupan yang ada di dalam pikiran, perasaan, hati, bahkan tubuh adik-adik menjadikan adik-adik hidupnya aman. Aman. Dan tidak akan terjatuh. Sampai tujuan adik-adik mencapai masa depan yang gemilang itu tercapai. Itu kata firman. Jadi, kehidupan adik-adik itu penuh dengan rahmat Tuhan. Penuh dengan hikmat Tuhan. Luar biasa nggak Tuhan kita? Janjinya dia, yang takut akan Tuhan akan memperoleh hikmat. Yang takut akan Tuhan akan memperoleh pengetahuan. Yang takut akan Tuhan akan hidupnya damai dan sejahtera dan bahagia. Luar biasa Tuhan kita. Betul ya adik-adik ya? Kita aminkan itu. Adik-adik yang diberkati Kristus. Ketika kita mau mencapai masa depan kita. Ketika adik-adik mempersiapkan diri untuk masa depan apapun itu. Mari kita yakini, Kasondang yakin adik-adik akan mencapai cita-citanya yang begitu luar biasa karena Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sandaran hidup adik-adik. Karena hanya Tuhanlah pedoman hidup adik-adik. Karena hanya Tuhanlah pemilik masa depan adik-adik. Hanya Tuhanlah, hanya karena Tuhanlah adik-adik punya masa depan yang pasti. Punya masa depan yang sukacita, punya masa depan yang bahagia, punya masa depan yang penuh dengan kasih.
Luar biasa Tuhan kita ya adik-adik ya. Jangan ragukan Tuhan kita yang berjanji mau menyatakan hidupnya di dalam tangannya. Hidup adik-adik dimanapun berada, ada dalam tangan Tuhan. Berarti ketika ada dalam tangan Tuhan, ada genggaman tangan Tuhan yang baik itu, yang mendekap adik-adik, yang menjamin adik-adik, yang membuat adik-adik bisa mencapai cita-citanya di masa yang akan datang dengan penuh gemilang. Bukan sendiri, bersama keluarga, bersama adik dan kakak, orang tua, opa, oma, dan sebagainya. Keterbatasan yang kita hadapi sekarang jangan menyulutkan semangat kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Jangan menyulutkan usaha kita untuk terus memperoleh hikmat Tuhan. Jangan kurangi semangat kita punya iman di dalam Tuhan. Mari adik-adik tetap berhikmat dalam Kristus. Mari hidup bersama dalam Kristus, karena Kristus dan bersama Kristus. Karena umur panjang ada di tangan kanan, dan di tangan kiri kekayaan dan kehormatan bagi adik-adik dan setiap anak-anak Tuhan. Ada hikmat Tuhan demi masa depan. Pentingnya hikmat Tuhan demi masa depan adik-adik. Jadi adik-adik yang membanggakan Kristus. Jadi adik-adik yang memuliakan Kristus. Berkat kesukacitaan, berkat kekayaan dan kehormatan, berkat damai sejahtera, berkat masa depan bersama keluarga terjadi dalam kehidupan adik-adik. Dan tidak hanya itu, adik-adik dipakai Tuhan untuk juga menyalurkan damai dan sejahtera itu, menyalurkan berkat hikmat itu kepada setiap orang yang adik-adik jumpai dalam kehidupan adik-adik. Tidak akan pernah rugi buat kita semua yang dijuluki anak-anak Tuhan. Berbahagialah setiap mereka yang disebut anak-anak Tuhan. Mari tetap memperoleh berkat Tuhan. Mari tetap mendapatkan hikmat Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, terima kasih ibadah hari ini sudah berjalan dengan lancar. Pada kesempatan doa syafaat kali ini kami ingin berdoa untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan atas firman-Nya. Berkati agar kiranya firman tersebut tidak hanya kami dengar, tapi dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami juga ya Tuhan. Berkati para orang tua dan para kakak layan yang harus mengurus ibadah daring. Engkau berikan selalu kakak layan kekuatan fisik, jasmani, mental, dan rohaninya. Berkati orang tua dan kakak layan, jauhkan mereka dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, jahat iblis, bahkan maut sekalipun. Sekolah-sekolah yang pada saat ini belum bisa terlaksana secara tatap muka, tetapi dilaksanakan secara online, Engkau berkati agar kiranya sekolah online bisa berjalan lebih baik lagi. Engkau dapat memenuhi fasilitas yang kami butuhkan. Berkati para guru yang mengajar dan para siswa juga yang akan menerima pelajaran. Terima kasih juga atas ibadah online hari ini sudah terlaksana dengan lancar. Berkat para kakak layan dan dengan penyertaan-Mu juga ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Raintung dan Ibu Pendeta Dewi Fatima serta para pendeta lainnya, mereka yang harus berfirman di setiap minggunya. Engkau berikan selalu mereka kekuatan fisik, jasmani, mental, dan rohaninya. Berkati pelkat-pelkat mulai dari PLKTA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang baru saja berusia 75 tahun ya Tuhan. Berkatilah agar bangsa ini menjadi tetap bangsa yang terbaik ya Tuhan.
Tuhan berkatilah pemerintah juga dari yang paling teratas sampai paling terbawah Tuhan. Tuhan berkati juga gereja-gereja lain yang sedang melakukan kegiatan ibadah online. Kiranya gereja-gereja yang lain dapat melakukan kegiatan online tersebut dengan baik juga Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga terhadap tenaga medis seperti dokter dan suster. Mereka merupakan salah satu garda terdepan kami yang selalu siap sedia bekerja keras Tuhan. Berkatilah mereka selalu Tuhan. Biarlah COVID-19 ini cepat berlalu Tuhan, supaya kami dapat melakukan kegiatan kami dengan normal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, Dengarkanlah doa kami. doa ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Baik adik-adik, kita masuk dalam ungkapan syukur. Marilah adik-adik dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita akan bernyanyi dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik kau berikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah kita lakukan ini. Biarlah Tuhan memberkati untuk setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah persembahan kami ini dapat berguna bagi gereja kami maupun di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Adik-adik, kita masuk dalam amanat pengutusan. Marilah adik-adik kita berdiri dan jalanilah hidup adik-adik dengan penuh sukacita, serta lakukanlah firman Tuhan yang adik-adik dengar. Kita akan bernyanyi dari KMM 131, Tiap Langkahku.
kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Adik-adik yang terkasih dan diberkati Kristus, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka percayalah hanya kepada Tuhan dengan seluruh kehidupan dan hatimu. Dan biarlah Tuhan memakai adik-adik untuk menyatakan hikmat dan kasih-Nya dimanapun kehidupan adik-adik berada. Dan berkat Tuhan senantiasa bagi adik-adik dalam kehidupan. Mari kita berdoa dan menerima berkat-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena ibadah ini boleh berjalan. Kami bersyukur biarlah adik-adik kami, teruna dan teruni, terus berjalan dan punya hikmat Tuhan, menapai kehidupan walaupun saat ini dalam keterbatasan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik kami. Terus sehatkan mereka, terus lakukan yang terbaik buat mereka. Karena Tuhan mengasihi, mencintai, dan mau menyatakan hikmat-Nya bagi mereka. Biarlah perjuangan hidup, usaha, semangat, menjadi giat iman bagi adik-adik untuk selalu menerima hikmat Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Maka kuasa kasih Tuhan terjadi, membahagiakan hidup masa depan adik-adik, mencapai apa yang adik-adik inginkan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang. Adik-adik terkasih, terimalah berkat Tuhan. Rahmat dan damai sejahtera hanya di dalam Kristus dan Bapa Surgawi, dan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik, menyatakan kehidupan adik-adik yang penuh dengan hikmat dan rahmat, hikmat dan marifat dalam kehidupan untuk menapakinya dengan iman percaya kepada Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. Way beyond the blue. Do Lord, oh do remember me. Remember me. Oh do Lord, oh do remember me. Oh do remember me. Way beyond
you.